Halo semua, kali ini aku mau kasih tutorial menggunakan dashboard teman ngatur uang yang akan membantumu merencanakan, mengelola, dan memantau cash flow keuanganmu setiap hari. Dashboard ini menggunakan Google Spreadsheet Online. Bisa kamu akses dimanapun, kapanpun, pakai laptop ataupun smartphone. Saat pertama kali kamu membuka dashboard, akan muncul sheet home. Di sheet ini, kamu bisa melakukan navigasi ke sheet manapun yang kamu inginkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik tulisan tutorial pada menu home untuk menuju ke sheet tutorial. Sebelum mulai menggunakan dashboard, kamu wajib menduplikasi file master dari link yang telah kamu peroleh. Caranya, klik file, kemudian klik make a copy. Selanjutnya, kita akan menuju ke sheet setting. Di sheet ini, kamu bisa menentukan kategori dari pengeluaran, pemasukan, tabungan, dan dompet yang kamu gunakan. Setting ini sangat penting karena semua kategori di sheet lainnya akan mengikuti kategori yang ada di sheet setting. Di sini aku telah melakukan beberapa perubahan kategori dan kita bisa lihat nanti apakah kategori yang telah saya buat akan terkoneksi dengan sheet lainnya. Kalau sudah selesai melakukan perubahan kategori, kita bisa melanjutkan dengan kembali ke sheet tutorial. Selanjutnya, kita menuju ke sheet budgeting. Di sheet ini, kamu bisa mengatur target tabungan yang akan kamu capai. Kamu juga perlu untuk membuat budget pemasukanmu. Berapa target pemasukanmu per bulannya dari setiap kategori penghasilan yang kamu miliki. Kalau kamu merasa ada kategori yang kurang, kamu bisa menuju ke sheet setting, kemudian tambahkan kategori baru, lalu kembali lagi ke sheet budgeting, dan klik tanda panah pada bagian kiri bawah tabel, maka akan secara otomatis muncul kategori yang baru saja kamu tambahkan. Jika kamu ingin menghapus kategori yang sudah ada, hapus dulu kategori pada sheet setting, kemudian kembali ke sheet budgeting, dan hapus baris yang kosong dengan cara klik kanan kemudian delete table row. Setelah membuat budget tabungan dan pemasukan, sisa uang yang kamu miliki bisa dialokasikan untuk budget pengeluaranmu per kategori. Sebelum kamu ke langkah selanjutnya, pastikan seluruh budget telah dialokasikan. Dapat dilihat pada bagian bawah sheet budgeting. Pada tabel ringkasan budgeting, dashboard akan secara otomatis berwarna merah jika pengeluaranmu melebihi budget. Seluruh budget bulanan yang telah kamu isikan akan otomatis terakumulasi menjadi budget tahunan yang bisa kamu lihat pada sebelah kanan tabel. Sampai di sini, berarti kamu sudah siap menggunakan dashboardnya. Langkah selanjutnya adalah menuju ke sheet transaction. Pada sheet ini, kamu harus menginputkan pemasukan, pengeluaran, dan tabungan yang kamu lakukan setiap hari. Setiap transaksi yang kamu lakukan harus terrecord, agar kamu bisa melihat cash flow keuanganmu. Setiap menginput transaksi, lengkapi seluruh kolom tanggal, rupiah, kategori, dan dompet yang digunakan. Apabila telah berganti bulan, kamu tidak perlu membuat sheet baru, cukup tambahkan transaksimu di bawah transaksi terakhir. Karena dashboard ini sudah aku buat otomatis, sehingga transaksi tiap bulan tidak akan tercampur. Jika kamu ingin melihat detail transaksimu pada bulan-bulan tertentu atau kategori tertentu, pada dashboard ini telah disediakan menu filter pada masing-masing kelompok pengeluaran, pemasukan, dan tabungan yang bisa langsung kamu gunakan. Selain itu, aku juga menyediakan summary. Pada sheet summary, kamu bisa melihat cash flow-mu setiap bulan mulai dari total pemasukan, total pengeluaran, total tabungan, hingga sisa saldomu. Kamu juga bisa melihat summary dari cash flow-mu per kategori, lengkap dengan warning apabila cash flow-mu tidak benar, maka tabel akan berwarna merah otomatis. Selain itu, kamu juga bisa melihat persentase pengeluaranmu pada masing-masing kategori. Jadi kamu bisa tahu apabila pengeluaranmu di kategori tertentu terlalu tinggi, tabunganmu terlalu rendah, dan lain sebagainya. Bar chart di bawah persentase pengeluaran menunjukkan perbandingan antara budget dengan realisasimu, progres atau proses tabunganmu terhadap target tabungan yang ingin kamu capai. Jika kamu ingin melihat berapa sisa uang di masing-masing dompetmu, kamu juga bisa melihatnya di tabel rekap dompet. Jangan-jangan saldo dompetmu minus. Kalau dompetmu minus, mungkin kamu melakukan pemindahan dana antar dompet, tapi tidak kamu catat di dashboard. Kamu bisa ke sheet transfer dan masukkan jumlah uang yang akan kamu transfer, dan tentukan dari mana kamu mentransfer uang tersebut dan kemana kamu mentransfernya. Sehingga pada sheet summary tidak akan ada saldo dompetmu yang minus. Jika masih ada sel yang berwarna merah, artinya keuanganmu masih ada yang bermasalah, sehingga kamu harus cek kembali. Yang terakhir, kamu juga bisa melihat cash flow-mu dari bulan ke bulan selama setahun pada tabel rekap cash flow. Dashboard ini nggak bisa bikin kamu jadi kaya, tapi kalau kamu konsisten mencatat keuanganmu, kamu akan menyadari kemana uangmu pergi, akan lebih bijak dalam memutuskan untuk apa uangmu digunakan, dan semoga ini menjadi langkah awal menuju financial freedom-mu sendiri. Terima kasih telah menggunakan dashboard teman ngatur uang. Jika kamu ingin menularkan kebaikan ini ke orang-orang terdekat, link dashboard sudah aku taruh di deskripsi video ini ya. Terima kasih.